Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya untuk berhadir pada pertemuan kali ini. Jadi sebelum kita memulai kegiatan kita pada pertemuan ini, marilah sama-sama kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Baik ibu, jadi hari ini yaitu pertemuan kita yang ke-13 dengan modul kesejahteraan sosial, disabilitas, dan lansia. Jadi ibu-ibu, pada pertemuan kali ini kita akan belajar pada sesi yang pertama, yaitu pelayanan bagi penyandang disabilitas berat. Nah, kita langsung fokus pada langkah yang ketiga, yaitu hak-hak penyandang disabilitas. Nah, ibu-ibu, sekarang kita akan bermain game ya. Jadi, sekarang ibu-ibu buka modul halaman 15 pada langkah 3 dan dilanjutkan pada lembar kerja 13.2. Kita akan bermain permainan yang berjudul perbedaan dan persamaan. Siap ibu-ibu? Oke. Sekarang di tangan ibu-ibu kan sudah ada tuh satu lembar kertas dan satu pulpen. Jadi tolong ibu catat jawaban dari pernyataan saya ya Bu ya. Jawaban dari pertanyaan saya. Siap? Siap. Oke. Jadi pertanyaan saya yaitu, sebutkan makanan kesukaan ibu-ibu. Nah, saya berikan waktu selama 2 menit. Gimana ibu-ibu? Oke, udah siap? Ya, udah siap semua ya. Sekarang coba ibu buka jawabannya dan ibu cari teman-teman ibu yang sesuai dengan jawaban ibu. Oke, udah Bu. Nah, ini sebagian 15 orang sama ya Bu ya, jawabannya bakso semua. Oke, memang kita pencinta bakso. Dan yang kedua Bu, yang 5 orang lagi berarti jawabannya campur aduk lah Bu ya. Ada yang mie goreng, ada yang martabak, ada yang apa nih, ada yang kue ya Bu ya. Nah, bagi jawaban yang sama kita jadikan satu kelompok, dan bagi jawaban yang berbeda kita jadikan satu kelompok. Oke. Nah, jadi saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, apa yang kita pelajari dari permainan ini? Nah, apa Bu? Kesamaan dan persamaan. Kesamaan dan persamaan sama dong Bu. Apa Bu? Samaan dan perbedaan. Oke, aplaus untuk Ibu Aisyah. Dan kita lanjut, hal apa yang ibu-ibu miliki dan mempunyai kesamaan dengan orang lain? Apa nih Bu dari permainan tadi? Kesamaan makanan. Iya Ibu Rizka? Iya, kesamaan makanan ya, kita semua doyan bakso ya Bu ya. Plus Ibu Rizka. Dan lanjut, hal apa yang ibu-ibu miliki dan berbeda dengan orang lain? Nah, kalau dari segi permainan ini ya Bu ya, apa tuh hal-hal yang ibu miliki dan berbeda dengan orang lain? Hal-hal dalam bentuk jawaban. Nah, apa yang terjadi di dunia ini jika semuanya sama? Pasti nggak ada keistimewaan, bukan? Sama semua kita, jadi nggak ada yang berbeda. Iya. Nah, begitu juga Bu, ini kita kaitkan dengan permainan, dan begitu juga yang terjadi dengan dunia kita. Jadi pada permainan ini dapat saya simpulkan bahwa penyandang disabilitas merupakan bentuk keragaman manusia. Penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya.
Coba ibu-ibu bayangkan, bagaimana jika dunia ini kita balik? Kita masyarakat umum adalah penyandang disabilitas. Akankah kita berusaha meminta hak-hak yang kita terpenuhi? Gimana ibu? Jika ibu-ibu semua penyandang disabilitas, apakah ibu-ibu akan meminta hak-hak ibu sebagai penyandang disabilitas? Minta ya bu ya? Iya, semua jawabnya dengan kompak meminta. Nah, ibu-ibu, jadi apa saja hak-hak yang harus didapatkan dari penyandang disabilitas? Ayo bu. Nah, kita bisa lihat flip chart ya bu ya. Kita langsung lihat flip chart yang kedua, yaitu hak-hak penyandang disabilitas. Yang pertama, hak untuk hidup bebas dari cercaan, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak mendapat bantuan hukum, hak bersekolah, hak bekerja, hak hidup sehat, hak beribadah, hak berolahraga, hak bebas dari kekerasan dan eksploitasi, hak tidak dikucilkan, hak diperlakukan yang sama dengan orang lain. Mengerti ibu-ibu? Dah, sekarang saya rasa ibu-ibu emang udah paham hak apa saja yang harus kita berikan kepada penyandang disabilitas. Nah, saya ingin bertanya, apakah di sekitar ibu-ibu terdapat penyandang disabilitas? Ya? Oh, tidak ya bu ya, berarti di desa ini tidak ya. Nah, kita lanjut aja ya bu, walaupun tidak. Bagaimana kondisi mereka? Ya, pastinya ya, karena tidak, jadi saya jelaskan aja ya bu ya. Berarti jika di suatu daerah terdapat penyandang disabilitas, maka kita sebagai masyarakat maupun keluarga harus memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, dan kita juga sebagai keluarga harus melaksanakan pelayanan khusus terhadap penyandang disabilitas. Pelayanan khusus dapat berupa memberi makanan, berinteraksi, dan apa lagi bu? Ya, memberi makanan kepada penyandang disabilitas, berinteraksi, kemudian ya kita uraikan saja ya bu ya. Jadi banyak hak-hak penyandang disabilitas dalam keluarga. Hak penyandang disabilitas di dalam keluarga yaitu seperti memberikan makanan 4 sehat 5 sempurna, memandikannya sehari 2 kali, dan mengganti pakaiannya dan mengganti alas tidurnya. Ada banyak lagi yang lainnya. Kemudian penyandang disabilitas berat di masyarakat, jadi masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk merawat penyandang disabilitasnya, seperti dengan cara memudahkan penyandang disabilitas dalam pembuatan akte kelahiran, BPJS ataupun KTP, dan juga memberikan informasi terkait dengan akte kelahiran ataupun KTP, dan memberikan kemudahan penyandang disabilitas berat untuk menggunakan sarana dan prasarana umum di masyarakat. Banyak juga seperti hal-hal lain yaitu yang harus kita lakukan dan kita penuhi terhadap penyandang disabilitas. Dan harus ibu-ibu ketahui bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dengan warga lainnya, dan kita semua mempunyai kewajiban agar hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi. Nah, ibu-ibu, jika ada penyandang disabilitas di kampung ibu, baik keluarga maupun masyarakat, tolonglah ibu memberikan hak-haknya sepenuhnya dan berilah pelayanan yang baik pelayanan keluarga maupun pelayanan di dalam masyarakat. Karena penyandang disabilitas harus diperlakukan sama, tidak boleh kita kucilkan dan tidak boleh didiskriminasi, karena mereka adalah makhluk yang unik dan makhluk yang istimewa yang harus kita jaga dan kita lindungi sebagai orang yang teristimewa dalam masyarakat umum.
Jadi pada pertemuan kita kali ini dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai masyarakat umum harus memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dan harus memberikan pelayanan yang utuh, baik pelayanan dalam keluarga maupun pelayanan di masyarakat. Janganlah mengucil dan mencaci para penyandang disabilitas karena mereka memiliki hak yang sama dengan masyarakat umumnya. Baik, saya kira cukup sekian pertemuan kita kali ini. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan pada hati ibu, karena kita ketahui bahwa yang benar itu adalah milik Allah dan yang salah itu milik saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.